Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Positif bersama saya Azmi Positif. Banyak anak muda hari ini berlomba-lomba bekerja dengan gaji yang tinggi. Salah satunya pekerjaan yang diimpikan oleh para Gen Z, khususnya di Madura, itu menjadi seorang pelayaran atau menjadi pelaut. Namun, apakah benar bekerja di kapal itu seindah seperti apa yang kita lihat di media sosial? Apa saja pengorbanan yang harus dilakukan menjadi seorang pelayaran itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang perwira pelayaran dan kebetulan beliau merupakan my brother sendiri. Mungkin sebelum itu bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Azmi atas sambutannya. Perkenalkan, nama saya Aldan Firman. Saya berasal dari Madura, khususnya Kabupaten Magalan. Untuk saat ini saya bekerja sebagai mualim 2 di perusahaan pelayaran PT Damai Lautan Nusantara. Begitu. Mas, saya mau nanya nih, banyak nih anak muda sekarang menginginkan bekerja di kapal menjadi seorang pelaut. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, seperti apa sih kehidupan jadi seorang pelayaran di kapal itu? Menjadi seorang pekerja di atas kapal itu sebenarnya tidak ada bedanya. Kita sama-sama bekerja. Cuma memang ada risiko yang harus kita tanggung. Salah satunya adalah meninggalkan keluarga. Jadi kita tidak bisa hadir dalam acara-acara penting di keluarga. Kita bisa menemani selalu kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu memang sangat penting, seperti itu, Mas. Kalau melihat kehidupan di kapal yang jauh dari keluarga, lalu apa sih perbedaan yang paling mendasar antara bekerja di darat dengan bekerja di laut? Perbedaan paling mendasar adalah salary atau gajinya. Itu yang salah satu menjadi motivasi bagi kaula muda untuk berkarir di atas kapal. Culture shock apa yang Anda rasakan saat pertama kali berlayar? Oke, baik. Saat pertama kali saya berlayar, itu dulu waktu saya masih praktek laut, atau bisa dikatakan kita masih prala, masih zaman kadet. Culture shock yang saya hadapi saat itu, yang saya alami adalah bertemu dengan berbagai macam sifat karakter orang yang berbeda-beda, dan pola pekerjaan, pola disiplin yang berbeda. Karena bekerja di atas kapal tuh memang dibutuhkan kedisiplinan, utamanya kedisiplinan waktu. Kita tidak boleh telat, tidak boleh lalai dalam menjalankan tugas. Jadi segalanya itu sudah teratur, sudah setting dengan baik, sudah memiliki jadwalnya masing-masing. Jadi gini, Mas, kan banyak sekarang Gen Z itu menganggap bahwa menjadi seorang pelayaran itu memiliki gaji yang tinggi. Menurut Mas sendiri, kira-kira apa sih yang nggak dilihat dari Gen Z itu di balik gaji yang tinggi itu? Memang betul, menjadi seorang pelayaran memiliki gaji yang besar. Hanya saja Gen Z zaman sekarang tidak tahu resiko dari itu semua. Di atas kapal kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, di kapal kita memiliki kru yang tidak dari satu suku, dari bermacam karakter, bermacam watak, bahkan dari berbagai kalangan usia. Di atas kapal itu seperti itu, Mas. Karena kan melihat sekarang Gen Z itu lebih memilih lingkungan karena mereka menganggap kalau lingkungan toksik mending saya keluar dari pekerjaan itu walaupun gajinya besar. Karena Gen Z sekarang sangat mendahulukan mental health yang seolah-olah semua orang tuh harus sesuai dan sepemikiran dengan dia. Jadi kalau Gen Z seperti itu nggak cocok ya kerja di kapal. Gen Z yang seperti itu tidak cocok bekerja di kapal. Mengapa demikian? Karena saat kita taken kontrak di atas kapal, kita memiliki perjanjian PKL, dan itu mereka sudah harus menjalankan tugas mereka. Jika memang mereka tidak mampu, mereka akan mengalami masa percobaan 3 bulan, seperti itu. Iya, jadi
Karena memang benar di kapal tuh ya lingkupnya hanya di kapal saja ya. Orang tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang baru kecuali dia akan bersandar di pelabuhan ya. Jadi setiap hari dia itu akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan yang tidak sesuai dengan frekuensi dia gitu. Betul, di atas kapal memang ada orang yang baik, yang satu frekuensi, mungkin seumuran kita. Namun di kapal juga ada orang yang tidak sefrekuensi, tidak seumuran kita. Dengan lingkup kerja yang kecil seperti itu, kita tidak bisa mengedepankan ego. Kita bisa bertemu dengan orang baru mungkin saat kita sandar. Beda cerita kalau kita join kepada kapal penumpang atau kapal rul yang notabene setiap hari kita berjumpa dengan Orang-orang penumpang, baru ya? orang-orang baru. Itu mungkin salah satu obat untuk merefresh oleh orang-orang Kejenuhan itu kejenuhan di atas kapal. kapal begitu. Jadi bagi para Gen Z yang kamu dikit-dikit gak cocok sama orang tapi menginginkan gaji yang besar, kayaknya kamu harus berpikir dua kali kalau mau menjadi seorang pelayaran gitu ya Mas ya. Betul, betul, sangat betul sekali seperti itu. Pernah nggak Mas merasakan bahwa menjadi seorang pelaut ternyata ada pengorbanan yang berat yang sebelumnya tidak dirasakan? Pas jadi pelaut itu, oh ternyata jadi pelaut agak kayak gini ya, gitu. Betul. Semua yang bekerja di atas kapal, utamanya yang memiliki pekerjaan yang asli di atas kapal, itu mereka pasti memiliki pengorbanannya. Contoh salah satunya jika ada yang meninggal, jika ada istri yang melahirkan, mereka belum tentu bisa hadir. Itu adalah salah satu momen haru yang pasti setiap pelaut alami. Oh, jadi kita tidak bisa setiap saat, setiap momen ada di sisi keluarga ya. Jadi harus ada momen-momen yang sebenarnya penting yang kita harus hadir, tapi karena tuntutan pekerjaan kita tidak bisa bersama mereka gitu. Ya. Betul. Apakah dengan gaji yang besar itu sebanding dengan pengorbanan yang dialami? Untuk gaji yang besar itu sebenarnya tidak sebanding. Karena kita di atas kapal kan bekerja. Yang gajian kan yang di rumah, Mas. Oh gitu ya. Gitu. Yang gajian kan di rumah. Kita di atas laut juga mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Terima gaji ya, yang terima gaji orang rumah. Ya. Kita cuma bisa menikmati kesenangan, berbagi kebahagiaan, melihat keluarga di rumah sehat, tumbuh dengan baik, begitu. Kira-kira pas waktu di atas kapal nih, kita jauh dari pelabuhan untuk bersandar. Hiburan apa sih bagi orang-orang yang ada di atas kapal ini kalau lagi jenuh gitu? Kalau lagi jenuh sih sebenarnya kalau bagi orang-orang seperti kita ini mancing, Mas. Oh mancing ya? Ya, kalau nggak mancing kita biasanya pergi ke messroom buat karaoke, kan biasanya disediakan. Atau yang suka olahraga, kita nge-gym di atas kapal. Bagi kapal yang memfasilitasi itu semua, ada tempat gimnastiknya seperti itu. Jadi kita walaupun di atas kapal tetap disediakan tempat-tempat hiburan ya? Ya, cuman salah satu untuk mengusir kejenuhan itu yang paling sering dilakukan oleh pelaut sih karaoke, Mas. Karaoke di atas kapal atau nggak mancing kalau kapal saat dalam kondisi berlabuh. Misal nih Mas, ada anak muda yang ingin bekerja di kapal atau menjadi seorang perwira pelayaran. Kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Ya, untuk kaula muda, untuk anak-anak muda yang ingin berkarir di dunia pelayaran, saya hanya berpesan satu. Mulai bekali diri kalian dengan keilmuan dan kedisiplinan. Dan akhlak utamanya. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang, akhlak yang baik, akhlakul yang karimah itu bisa membantu kita dalam segi kekurangan ilmu atau segi kekurangan teori yang pernah kita pelajarin, itu bisa membantu kita. Karena dengan akhlak yang baik, siapapun akan pasti membantu kita dalam setiap kesulitan, maupun di darat ataupun di atas kapal. Jadi memang akhlak ini adalah modal di berbagai lini kehidupan ya. Bukan hanya di kapal, bukan hanya di darat, tetapi di kapal juga membutuhkan akhlak yang baik ya. Karena salah satu pembuktiannya, banyak pelaut Indonesia yang mudah diterima oleh perusahaan-perusahaan luar negeri itu salah satunya mereka yang memiliki akhlak adab, ramah, murah senyum.
mudah dan pandai bergaul seperti itu. Mas. Iya, iya, iya. Oke, selain akhlak nih, kira-kira modal apa yang harus dimiliki para Gen Z yang ingin menjadi seorang pelayaran? Disiplin dan etos kerja yang tinggi. Itu adalah kunci. Kedisiplinan. Yang saya tekankan di sini disiplinan. Jadi mau gak mau menjadi seorang pelaut itu harus disiplin ya. Harus disiplin karena pekerjaan kita itu mengutamakan kedisiplinan. Tidak bisa kita menunda-nunda pekerjaan, tidak bisa. Setelah menjalani perjalanan kehidupan di laut, kira-kira pelajaran apa yang ingin disampaikan dan hikmah apa yang diambil dari Mas sendiri? Mungkin dulu pelaut dipandang baik, dipandang gajinya besar. Saat ini tidak seperti itu, Mas. Karena globalisasi juga, karena pemerintahan, karena ya banyak hal, banyak yang mempengaruhi. Karena menjadi seorang pelaut itu pengorbanannya sangat besar sekali, selain waktu dan tenaga. Kita juga melewatkan banyak hal yang penting bagi diri kita, keluarga kita, seperti itu. Tapi menjadi pelaut ini apakah pekerjaan yang worth it di zaman sekarang? Untuk saat ini politik yang bergejolak saat ini sangat worth it. Karena gaji yang dicanangkan oleh perusahaan-perusahaan di darat ini tidak relevan dengan pendidikan kita. Pendidikan S1 saja mencari pekerjaan sangat sulit. Benar-benar ya. Jadi sangat worth it. Di usia muda dikorbankan waktu dan diri untuk bekerja lebih keras untuk bisa membangun bisnis mungkin di kemudian hari di usia tua. Jadi kita bisa menikmati yang namanya slow living di usia tua nanti. Sangat worth it, sangat worth it ya pemirsa. Jadi kadang kalau kerja di darat, kerjanya serius, gajinya main-main ya. Betul. Itu kata-kata yang paling baik. Mending kerja di laut, kerjanya serius, gajinya juga serius ya. Betul. Relevan lah. Oke, jadi bagi para Gen Z ini yang mau bekerja di kapal, persiapkan diri Anda bukan hanya kemampuan, tapi juga mental yang harus dipersiapkan agar bekerja. Oke, terima kasih Mas sudah mau hadir bersama kita, berbagi pengalaman dan ilmunya terkait dunia pelayaran. Saya doakan semoga Mas diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dalam berlayar mengarungi samudera ya. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa setiap profesi memiliki harga yang harus dibayar. Gaji besar memang menarik, tapi ada yang lebih jauh menarik daripada gaji yang besar, yaitu tanggung jawab, pengorbanan, dan mental yang kuat. Saya Azmi Positif dan inilah podcast Suara Positif. Sampai jumpa di episode berikutnya.